Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini, tanpa harus melakukan pengkajian yang mendalam, kita memahami bahwa takwa adalah tujuan akhir dari pelaksanaan kewajiban shaum. Hal itu berarti bahwa puasa merupakan salah satu jalan untuk meraih takwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Abu Hurairah pernah ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Apa itu takwa? Abu Hurairah balik bertanya, apakah engkau pernah melalui jalan yang penuh dengan duri? Orang itu lalu menjawab, tentu saja. Lalu apa yang engkau lakukan? Maka ia menjawab, jika aku melihat duri, aku akan menyingkirkannya atau menghindarinya. Maka kata Abu Hurairah, demikian itulah takwa. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan jawaban ini Abu Hurairah ingin menegaskan bahwa takwa adalah sesungguhnya kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam apa? Di dalam menjalani kehidupan ini, karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang mengakibatkan dosa. Ini pula barangkali yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, yang artinya seseorang mukmin atau seorang mukmin tidak akan mencapai derajat takwa hingga meninggalkan hal-hal yang tidak berguna karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Jadi siapa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa? Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Al-Ma'thur fi Tafsir bil Ma'thur mengumpulkan sejumlah pendapat salafus saleh. Di antaranya dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah, pertama adalah orang-orang yang mukmin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah orang-orang yang khawatir terhadap hukuman Allah karena meninggalkan petunjuk, yakni Al-Quran yang diketahuinya, seraya mengharapkan rahmatnya dengan membenarkan apa saja yang datang darinya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah kaum yang takut akan syirik dan penyembahan kepada berhala, seraya mengikhlaskan diri beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana pendapat Mu'adz bin Jabal. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, sebagaimana juga dinukil oleh Ibnu Abi Dunya, bahwa takwa kepada Allah bukan dengan seringnya saum di siang hari, atau seringnya sholat pada malam hari, atau sering melakukan kedua-duanya. Akan tetapi takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang Allah haramkan dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan atau wajibkan. Jelas bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa takwa itu tidak dicirikan oleh rajinnya seseorang berpuasa
atau menunaikan sholat malam, tetapi oleh perilaku kesehariannya yang senantiasa berusaha menjauhkan diri dari keharaman dan melaksanakan berbagai kewajiban. Dengan kata lain, bahwa tidaklah bermakna apa-apa puasa atau sholat malamnya seseorang, sementara ia melalaikan berbagai kewajibannya dan malah sering melakukan berbagai keharaman. Barangkali itu pula lah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun selain rasa lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam, sholat tarawih, tidak mendapatkan apapun selain begadangnya saja. Tentu kita berharap atau sekaligus berlindung kepada Allah dari puasa atau sholat malam sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW di atas. Karena itu marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum sekaligus sarana untuk meraih ketakwaan dalam makna sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja secara sia-sia karena kita tidak mengisinya dengan berbagai amal soleh yang berbuah pahala dan menjauhkan diri dari amal salah yang berbuah dosa dan siksa. Atau dengan itulah puasa kita dapat menghantarkan kita untuk meraih takwa. Hanya takwalah yang menjadikan diri kita meraih kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau pernah bertutur bahwa kemuliaan seseorang ada di dalam ketakwaannya, sementara kehinaannya ada di dalam kemaksiatannya. Dalam hal ini perlu untuk terus kita ingat bahwa kemaksiatan terbesar adalah keengganan kita, keengganan manusia untuk terikat dengan hukum-hukum Allah, atau ketidakmauan mereka di dalam menerapkan syariatnya, bahkan apalagi sampai mengingkarinya dan bahkan menjadikannya sebagai musuh. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ala kulli hal, semoga dengan puasa yang kita jalani ini kita dapat menjadi orang-orang yang mulia dengan meraih takwa, bukan orang-orang hina yang gemar menebar kemaksiatan dan dosa. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.